chose the pain. Because you don't know me, you just know my name. Oh, should've listened to them. Oh, don't you know what I am? Oh, did you listen to them? Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, menurut Bapak, apakah pembelajaran proyek yang telah dilakukan oleh siswa-siswi kelas 10 SMAN 23 Bandung selama setahun kebelakangan ini sudah dilaksanakan dengan maksimal atau belum? Secara ini kan ada dua alat ukur ya. Sebenarnya kalau Iya. kita berbicara proyek, ukurannya bukan hasil, bukan produk dari proyek itu. Misalkan ini ada produk pembuatan sabun misalkan, Iya. ya kita nilai bukan sabunnya, tapi proses bagaimana orang buat sabun. Iya. Jadi kalau secara produk kita akui udah selesai. Tapi kalau kita berbicara tentang makna dari pembuatan sabun, itu prosesnya itu yang menjadi core kita dalam kurikulum sekolah penggerak memang perlu digali lebih lanjut ya, karena kita juga harus melakukan survei, penelitian, dan itu memang yang sifatnya soft skill itu tidak mudah untuk dilihat dengan kasat mata. Betul, Pak. Jadi ini harus ada penelitian lanjut untuk menyatakan bahwa ini berhasil secara soft skill. Oh, iya Pak. Berarti perlu dilakukan penelitian Bang, terlebih lanjut dahulu ya, ya. mungkin ada dengan kuesioner, Oh, mungkin betul, Pak. buat dengan ini, karena kan gini lah. Contoh misalnya nih, anak berperilaku hidup bersih. Iya. Nah, berarti harus apa ukurnya? Nah, Ya sekolahnya bersih, artinya tidak ada lagi anak yang membuang sampah sembarangan. Berarti indikator. Iya. Nah, itu satu ya. Nah, itu yang memang perlu waktu yang tidak sebentar pada saat kita ingin membangun soft skill. Oh, iya. Karakter lah istilahnya, karakter Karakter ya. ya. Itu kan dibentuk tidak mudah, beda dengan kita membuat tempat sampah elektronik, membuat katakanlah produk kayak gini gampang. Itu mungkin 1-2 hari juga beres, tapi membangun karakter tidak mudah. Membangun karakter dalam proses mereka membuat produk-produk tersebut ya Bapak. Betul. Nah, di project ini sebenarnya yang kita lihat bukan produknya, tapi bagaimana proses anak. Katakanlah kayak kemarin ini, apa target sikap kita adalah mandiri dan kreatif. Artinya bagaimana dari kegiatan itu bisa menimbulkan dua kata itu, kata mandirinya di mana, kapan terbentuknya kemandirian, di mana terbentuknya kreativitas, itu memang tidak bisa diukur seperti kita matematik nih. Habis ini belajar nih, ulangan dapat 90 berhasil. Dapat 50 berarti enggak. Nah, inovasi ini memang kita perlu pengulangan berkurang-kurang supaya dibiasakan. Katanya Allah bisa karena biasa, kita perlu pembiasaan yang memang tidak sebentar, itu perlu waktu yang mungkin lebih lama. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Enggak. Menurut Bapak, bagaimana hasil proses pembelajaran siswa-siswi kelas 10 SMAN 23 Bandung dengan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak selama satu tahun kebelakangan ini? Kalau secara nilai mungkin kita akan dihadapkan dua sebenarnya di kurikulum penggerak ini. Kita ada pembelajaran secara kurikuler dan kokurikuler. Nah, yang kurikuler patokannya nilai. Nah, itu ada nilai-nilai kuantitatif ya yang bisa diukur. Yang mungkin capaiannya adalah misalkan nih rata-rata nilai kita lebih baik dari yang kemarin. Itu berarti udah kenaikan ya. Kalau kita misalnya ini sekarang rata-rata pelajaran matematika di kelas 10 ini rata-ratanya 75 misalkan. Nah, begitu setelah penggerak nilainya jadi 8, berarti secara kuantitatif itu ada penambahan nilai. Tapi sebenarnya ada hal yang lain, yaitu adalah tentang penilaian kualitatif yang dimana dengan penilaian karakter. Itu yang memang yang kita seperti saya sampaikan tadi, ini perlu waktu ya, perlu waktu yang lebih lama. Bapak melihat produk juga hasil karya siswa-siswi SMA 23 Bandung yang telah ditampilkan tadi, menurut Bapak mana nih karya yang paling inovatif juga paling bagus? Oh, menurut Bapak? Di antara banyak ini, aduh, saya kalau disuruh milih bingung ya. Jadi ada 53 kelompok nih ya, 53 kelompok luar biasa dari 10 sampai 9 dan 9 kelas, paling 53 kelompok dengan tiga tema besar ya. Jadi ada sains, sosial dan sains, sosial dan seni budaya. Nah, dari tiga itu semuanya baik semua, baik dari segi kuliner,
benar ya. Iya. Dari produk saji, kemudian produk karya, produk kayak tempat guna kan gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini yang lebih baik gitu enggak. Karena pada dasarnya kalau di project ini yang kita tampilkan bahwa karya-karya anak ini semua hebat. Kenapa? Tidak ada muncul karya kalau tidak ada proses di situ. Betul. Lihat ya. Iya. Kecuali kalau copy paste ya. Iya. Nah, kalau copy paste kita buat udah. Pada saat nanti ditanya, dia tidak bisa menjelaskan itu copy paste. Tapi pada saat orang kita berani bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap karyanya, dia berani mengungkapkan kenapa alasan pilih judul tadi. Sampai nanti jangan lihat produknya. Iya. Kalau produk itu bentuk representatif aja. Misalnya dilihat, wah ini bagus, ini jelek, nggak ada semua seperti itu. Semua sama. Tapi lihat prosesnya dari awal. Dia mengambil judul, dia mengolah judul, dia merepresentasikan dalam bentuk karya, itu luar biasa. Mau hasilnya seperti apa, kita hargai gitu. Benar, Yang Pak. penting proses, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, itu proses bagaimana mereka bisa menyelesaikan produk mereka dari awal membuat judul Iya. sampai bisa membuat satu karya bisa ditampilkan ke dalam sini ya Bapak. Nah makanya kalau misalnya ada pertanyaan, Pak kenapa sih setiap karya kok ada beda-beda spotnya? Mungkin kalau tambahkan sedikit, kita membuat konsep ada beberapa spot bukan dibedakan tetapi ditematikan. Ditematikan. Makanya kalau di lapangan kenapa ada spot kuliner? Kuliner. Karena spot kuliner biasanya lebih menonjolkan pada representatif bentuk, dalam artian menggugah selera nih. Iya. Makanya kita tempatkan di luar supaya bisa terlihat kan oleh spotnya juga biasanya banyak nih pengunjungnya. Betul Bapak. Kalau untuk di spot aula, kenapa dibedakan lagi sesuai dengan temanya tadi? Ada sosial, sains, dan seni budaya. Karena itu sana memang terus disusun untuk karya. Karya dalam bentuk karya produk gitu ya, yang memang produk tepat guna tadi. Bukan dibedakan, tapi hanya ditempatkan sesuai dengan tematik tadi. Sesuai. Jadi kuliner di luar itu baik karena dipresentasikan dengan bentuk makanan yang macam-macam gitu kan. Kalau di aula Iya. itu supaya ada proses pembelajaran lebih lagi. Kenapa? Kalau di karya tadi itu butuh penjelasan pembelajaran yang mungkin tidak bisa di luar ruangan gitu. Nah, itu sih yang membedakan. Jadi tidak membedakan dalam bentuk jelek atau bagus nggak Oh harus. iya. Mungkin itu ya. yang bisa Berarti kita kalau jelaskan. pembedaan ruang atau tempat tentang temanya berarti Iya, ya Bapak? sesuai dengan tematiknya aja sih. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya yang Sama-sama. sangat bagus dan memuaskan bagi kita. Ya. Sekiranya acara ini dapat berjalan dengan Amin, lancar amin. dan juga tercapai dengan sukses ya Oke, Bapak. doakan nih supaya nanti ini kan ada 7.1. Iya. Mudah-mudahan ke depannya ada 7.2 dan seterusnya. Oke Bapak, sama. Ya. Amin. Oke. Bapak, semoga Ya. terlaksana ya Bapak. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bagaimana sih hasil implementasi dari sekolah SMA 23 Bandung sebagai salah satu sekolah penggerak yang ada di Bandung? Rupanya SMA 23 ini pemantauan Ibu dari awal ini sudah termasuk sekolah yang keren dalam implementasi kurikulum merdeka, terutama pelaksanaan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak di Kota Bandung ini belum banyak ya, baru ada 7, 5 SMA, 2 SLB, salah satunya SMA 23. Kalau Ibu di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 mengamati perkembangan dari pelaksanaan kurikulum merdeka dan juga sekolah penggerak di 23 ini sudah lebih gitu ya, lebih baik daripada yang lain gitu ya. Jadi dalam pelaksanaannya luar biasa sekali dan ini salut lah untuk SMA 23 ya. Berarti implementasinya udah lebih baik dan lebih bagus berarti Ya, Ibu dan ya? terus berkembang gitu dari mulai awal pelaksanaan sampai Sampai- sekarang oh. udah 1 tahun Ibu amati perkembangannya luar biasa. Luar biasa sekali Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa sih harapan dari Ibu bagi sekolah yang ada di Bandung yang menerapkan kurikulum sekolah penggerak ini Ibu? Kurikulumnya namanya kurikulum merdeka, Oh, merdeka. ya, programnya sekolah penggerak. Jadi harapan Ibu sekolah-sekolah di Bandung khususnya negeri ataupun swasta juga diharapkan ke depan mengikuti apa yang dilakukan oleh SMA 23 Bandung sebagai piloting dari sekolah penggerak ya. Tentunya sekolah tersebut juga diharapkan akan mampu menerapkan kurikulum merdeka, namanya kurikulum merdeka ya. Nah, di sekolah tersebut semuanya didorong nanti oleh cabang dinas pendidikan untuk sama-sama semua melaksanakan kurikulum merdeka, karena kita lihat bahwa manfaat atau kita sudah merasa gitu ya, sudah merasakan terutama siswa bagaimana
belajar itu akan lebih menyenangkan ya. Kemudian ada pengaruhnya. Kemudian guru juga mengajar tidak terpaku kepada materi yang harus diselesaikan ya. Sekarang tuh berubah semuanya gitu ya. Semuanya mengarah atau menuju kepada bagaimana mengaktualisasikan potensi siswa, itu kurikulum merdeka namanya ya. Oke, Ibu. Berarti dengan kata lain kurikulum ini berhasil membawa sekolah-sekolah menjadi lebih baik, Ibu ya, dalam kurikulumnya berarti. Lebih baik, lebih merdeka menentukan apa yang menjadi capaian pembelajaran. Jadi nggak lagi dipatok misalnya harus begini, harus mencapai level ini, enggak. Tapi lihat kamu misalnya potensinya di mana, terus kemampuannya sampai di mana. Berarti Nanti sesuai dilihat kemampuan itu sesuai murid-muridnya dengan ya. kemampuan. Nggak apa-apa, nggak sama semua satu kelas tuh nggak usah sama. Harus begini semuanya nggak usah. Beda-beda tiap orang dengan capaiannya masing-masing. Itu kurikulum merdeka. Lebih mengembangkan potensi diri Betul, masing-masing. iya, gitu ya. masing-masing. Jadi misalnya kecerdasan juga beda-beda kan. Iya, benar. Ada yang cerdas linguistik, ada yang cerdas matematik, ada yang cerdas ruang ya, ada yang cerdas Naturalis. kinestetik, naturalis, bener. Nah, semuanya itu difasilitasi. Jadi semuanya harus diangkat. Nggak boleh yang ini semuanya harus akademik semua, nggak harus matematik semua, enggak gitu ya, bebas sekarang Lebih mereka. beragam berarti ya, Ibu ya. Oke, Ibu, sekian aja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa ya, Ibu. Semangat ya untuk anak-anak SMA 23, kemudian nanti ke depan bisa tangguh, berdaya saing dan mandiri. Amin, ya. Ibu. Apalagi kalau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Amin, Ibu. Oke, siap. Pasti, Ibu. Ya. Terima kasih, Ya. Ibu. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Pani Desunaryo dari SMA 11 Bandung, SMA 11 Bandung. mewakili juga MGMP Ekonomi Kota Bandung. Mengakui MGP juga. Oke, Bapak, dimulai dari pertanyaan pertama. Ya. Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak terhadap acara Expo yang telah dilakukan oleh seluruh siswa-siswi kelas 10 SMA 23 Bandung ini, Bapak? Ya, Bapak sangat memberikan apresiasi sangat tinggi, luar biasa dan sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan kegiatan Expo atau festival di SMA 23 ini bisa didiseminasikan khususnya kepada SMA 11 Bandung dan kepada MGMP Ekonomi Kota Bandung. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ya. bagaimana penilaian Bapak terhadap acara yang telah berlangsung ini, Bapak? Ya, alhamdulillah Bapak datang ke sini paling awal dan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Solihin MPD di depan dan diantarkan sama beliau ke tempat ini, dan di sini disambut dengan santun dan ramah oleh panitia. Kami ucapkan terima kasih atas penyambutannya dengan baik. Oke, Bapak. Terus nih, Bapak, pertanyaan terakhir. Ya. Setelah melihat beberapa produk juga hasil karya beberapa siswa-siswi kelas 10 SMA 23 Bandung, Ya. menurut Bapak mana nih karya yang paling inovatif atau karya yang paling bagus menurut Bapak? Sebenarnya Bapak juga ya tadi sudah keliling-keliling, ada mulai aquaponik, terus produk dadar gulung, terus ada perkedel juga, ada kue, ya itu alhamdulillah semuanya inovatif. Inovatif. Tapi di dalam ada juga itu yang satu lagi yang apa tuh miniatur Panama itu. Itu luar biasa. Karena itu mungkin lebih membangun pertama pengetahuan sejarah dan kedua bagaimana ekspor pembelajaran dengan melalui Panama itu. Oh, itu. Berarti Panama menurut Bapak yang paling ini ya? Ya, bagus lah gitu ya, pastinya inspiratif. Dan tidak lupa juga Bapak keliling-keliling pada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan apa saja ketika misalkan kita mau menjadikan sekolah kita menggunakan kurikulum merdeka. Oh iya, benar, Bapak. Oke, Bapak, Ya. begitu saja pertanyaan dari kami.